Bab 371. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, asteris 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 asteris. Richard tidak tahu apa yang terjadi pada pohon kuno dewa itu. Tidak lama setelah pemberitahuan sistem berbunyi, arena langit tiba-tiba kabur di depan matanya. Kemudian, dataran luas muncul di hadapannya. Dia hanya menatap beberapa kali ketika pemberitahuan sistem berbunyi lagi. Tanda seru, ding gelombang tantangan Raja Iblis telah dimulai. Anda secara otomatis menjadi Raja Iblis. Tantangan tingkat kesulitan mimpi buruk telah dimulai. Harap tunggu penantang tiba. Harap blokir serangan penantang dan bunuh semua penguasa. Jika Anda mati, Anda akan kalah dalam tantangan. Sistem telah membangkitkan semua prajurit yang tewas dalam tantangan sebelumnya. Yang mengejutkannya adalah dia tidak mendengar tentang siaran langsung poin kali ini. Dia pertama kali di babak terakhir, tetapi di babak ini, bagaimana mungkin dia tidak berhasil masuk ke daftar penonton live stream. Senyum aneh muncul di wajah Richard setelah dia merenung sejenak. Mungkinkah orang-orang itu melihat bahwa dia memperoleh 1 juta poin dan sengaja pergi ke ruang siaran langsung lainnya untuk melihatnya? Dengan kepribadian pemain, ini adalah satu-satunya penjelasan yang tidak bisa dia masukkan. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mempermasalahkannya. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Itu akan menjadi keuntungan yang tak terduga, tetapi itu tidak akan menjadi kerugian jika dia tidak melakukannya. Dia melihat pasukan di sampingnya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Rene level 14, Sina level 13, Alvis level 12, Gunther level 10, naga darah kerangka level 10, dan prajurit mayat hidup dari kapak orang mati dan gargoyle gelap yang rata-rata level 9. Komposisi pasukannya sederhana dan kasar, tetapi siapapun yang datang akan gemetar. Mode mimpi buruk, 30 pemain bekerja sama. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Dia diam-diam menunggu musuh datang. Tidak hanya itu, tetapi sistem juga telah membuka tantangan Raja Iblis tingkat kesulitan mimpi buruk untuk 9 pemain lainnya. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah para pemain. Semua memiliki ekspresi pahit. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka mungkin masih percaya diri jika dia melawan 2 atau 3 pemain. Namun, melawan 30 pemain dengan seluruh pasukan. Hanya memikirkannya saja membuat orang merasa tercekik. 300 pasukan melawan 9.000 pasukan musuh, dan tidak ada yang lemah. Menang hanyalah fantasi. Namun, pengaturan sistem membuat mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa menunggu kegagalan sebelum dapat berubah ke mode kesulitan yang lebih rendah. Para pemain yang tidak menjadi Raja Iblis dengan bersemangat memilih penantang mereka. Richard tentu saja menjadi topik pembicaraan terpanas. Jumlah pemain yang mengantre 2 kali lipat dari jumlah Raja Iblis besar yang digabungkan. Ruang siaran langsung juga ramai saat ini. Mengapa kamu belum mulai? Aku ingin melihatmu menyiksa King Qiu. Ngomong-ngomong, mengapa aku merasa 30 orang saja tidak cukup? Dalam tantangan Raja Iblis, aku merasa selain Raja Iblis King Qiu, yang lain hanya ada di sana untuk mengisi angka. Mengapa aku punya firasat buruk? Mengapa aku merasa King Qiu mungkin tidak akan kalah kali ini? Dengan 30 orang mengelilingi King Qiu, apakah dia masih bisa menang? Jika kamu memiliki kemampuan, aku akan meniduri penggemar secara langsung. Salam jahat terus berlanjut. Awalnya, sebagian besar pemain menantikan kematian Richard. Namun, semakin mereka berdiskusi, semakin tidak yakin mereka. Ada banyak waktu ketika mereka berpikir King Qiu akan hancur. Namun, setiap kali, dia muncul dengan dominasi absolut. Tamparan wajah yang berulang kali membuat beberapa pemain merasa aneh tentang Richard. Mereka berharap dia akan gagal. Namun mereka tidak menyangka dia akan kalah. Itu adalah dilema. Namun kebanyakan dari mereka masih mengira Richard akan gagal. 30 orang, total 9.000 pasukan. Mereka tidak mungkin tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat mereka, bukan? Di tengah antisipasi banyak orang dan diskusi panas, tantangan Raja Iblis akhirnya dimulai. Ding gelombang babak pertama tantangan Raja Iblis Agung telah dimulai. Total ada 315 Raja Iblis Agung di babak ini. Itu akan memindahkan penguasa yang membuat pilihannya ke arena dalam 3 menit. Ada kebebasan mutlak di arena. Semua penguasa dapat bergerak bebas. Mode mudah, 5, mode normal, 10, mode sulit, 20.
Mode Iblis, 30. Itu tidak tampak banyak, tetapi ketika seseorang berpikir tentang bagaimana setiap pemain dapat membawa 3 pahlawan dan 3 skuadron pasukan, orang dapat mengatakan betapa lebih sulitnya itu dengan setiap level naik. Semua orang menantikannya. 3 menit berlalu. Adegan sebelum para pemain yang membuat pilihan mereka berubah muncul di semua jenis arena. Di atas rumput yang luas, beberapa pasukan tiba-tiba muncul. Mereka begitu padat sehingga orang bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Karena ada semua jenis camp, saat mereka muncul, pasukan di bawah hampir mulai bertarung. Di bawah kenyamanan para pemain, suasana akhirnya tenang. Kemudian, pemain elf terbang ke langit dengan elang bertanduknya. Biarkan aku memperkenalkan diriku. Ideku adalah Black Dragon Knight. Aku peringkat 10. Aku wakil pemimpin guild dengan 500 pemain. Aku telah memimpin lebih dari 20 perang skala besar dengan lebih dari 10.000 orang. Jika kamu bisa mempercayaiku, aku akan bertanggung jawab atas pertempuran ini. Pokoknya, sistem ini membangkitkan pasukan yang mati dan pasukan semua orang. Jadi tidak perlu khawatir level komandoku terlalu rendah. Dan selama kita mengalahkan King Qiu, semua orang akan menerima hadiah, jadi tidak ada yang namanya mencuri peralatan atau kredit. Kita semua adalah kawan di perahu yang sama sekarang. Hanya dengan kepercayaan mutlak kita dapat mengerahkan kekuatan yang paling menguras jiwa. Kalahkan King Qiu, itu adalah tujuan bersama kita. Kemenangan ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Semua pemain, kalian dapat berkumpul di area pusat terlebih dahulu. Kita akan membahas bagaimana kita harus bertarung selanjutnya. Suaranya yang tenang cukup meyakinkan. Beberapa pemain yang tidak tahu apa-apa segera mempercayainya. Mereka berkumpul di area pusat setelah mereka menenangkan bawahan mereka. Mereka melihat pemandangan yang begitu terorganisir. Penonton di ruang siaran langsung membangkitkan semangat mereka. Tidak buruk, kalian akhirnya mendapatkan sesuatu dari ini. Dengan setumpuk pasir lepas, King Qiu akhirnya bisa membalikkan keadaan. Tapi sekarang, aku mati rasa, hehe. Aku tak sabar melihat King Qiu dikepung dan dikalahkan. Selama komandannya tidak bodoh, dengan keuntungan yang sangat besar, bahkan dorongan datar yang sederhana dapat mengalahkan lawan. Setelah fermentasi, di forum, 30 pemain memimpin 9.000 pasukan untuk mengepung dan menekan King Qiu. Itu telah menjadi fokus mutlak semua orang. Sejumlah kecil yang menyedihkan menantang dan menyaksikan iblis-iblis besar lainnya. Apa artinya sayuran saling mematuk? Bukankah lebih baik untuk bergabung untuk menyerang pemain-pemain top yang diakui forum dan menarik King Qiu dari panggung yang tak terkalahkan? Meskipun sebagian besar tidak menonton di ruang siaran langsung Richard, mereka tidak mau memberinya poin. Namun, ruang siaran langsung dari 30 pemain itu sangat ramai. 30 pemain berdatangan di antara lebih dari 10 miliar penonton. 30 pemain itu membentuk konspirasi untuk mengalahkan King Qiu. Selama negosiasi mereka di bawah tatapan puluhan miliar penonton. Keunggulan kuantitas absolut mereka membuat mereka merasa terlalu percaya diri. Pemain elf itu melakukan bagiannya untuk menjadi panglima tertinggi. Setelah serangkaian rencana, 30 pemain segera mulai bertindak. Tak lama kemudian, para prajurit yang tersebar bergabung. Para pahlawan yang sesuai mengelompokkan para pahlawan dari ras yang sama. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan yang direorganisasi untuk menuju ke tengah peta dengan harapan puluhan miliar penonton. King Qiu menunggu mereka. Fokus pertempuran ketika 9.000 prajurit yang mengenakan baju zirah dan memegang senjata menyerang. Richard melihat ke depan, dan tekanan di hatinya benar-benar tak terbayangkan dari jumlah ini. Itu adalah masa yang gelap. Itu tampak seperti gelombang yang bergelombang. Itu membuat pikiran orang-orang gemetar. Tanda seru. Kali ini, mereka hanya memiliki satu musuh King Qiu. Mereka akhirnya di sini. Richard melihat ke kejauhan. Dia menunggangi punggung Alphys. Matanya menunjukkan sedikit kegembiraan ketika dia melihat pasukan pemain. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Sebuah suara dingin bergema di langit. Dan suasana segera berubah muram. Dari sudut pandang para pemain, pasukan Twilight City tidak banyak bergerak, dan mereka hanya menunggu mereka mendekat. Pemain yang bertanggung jawab untuk memimpin pasukan, pemain teratas dengan ide Ksatria Naga Hitam, berada di peringkat ke-10 di papan peringkat. Dia duduk di atas elang bertanduk. Dia melihat lawannya, yang tidak banyak bergerak, dan tatapan hambar melintas di matanya. King Qiu, kamu sangat percaya diri.
Sikap represif King Qiu terhadap kedatangan mereka langsung membuatnya menahan napas. Ke-30 pemain berdiskusi cukup lama dan merumuskan begitu banyak rencana, tetapi King Qiu tampak meremehkan mereka. Perasaan itu tidak menyenangkan. Dia akan membayar kesombongannya. Pada saat ini, ke-30 pemain itu semua menunggangi unit terbang dan berkumpul bersama. Para pemain yang tidak memiliki unit udara datang dengan elang bertanduk. Mereka agak tidak senang ketika mendengar kata-kata Ksatria Naga Hitam. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan ketika kita memusnahkan seluruh pasukannya. Saudara-saudara, kita harus menang kali ini. Kalau tidak, itu akan terlalu memalukan. Persetan dengan King Qiu sampai mati. Obrolan sampah terhadap King Qiu memenuhi forum. Kerumunan itu marah. Mereka bisa melihat formasi kenaikan surgawi para pemain ketika mereka melihat ke bawah dari langit. Di sebelah kiri adalah faksi kegelapan. Mayat hidup, iblis, dan kekejian semuanya menyerang lagi. Faksi netral di tengah, boneka mekanis, gargoyle, elemental, dan orc. Di sebelah kanan ada pasukan baik, pasukan kultus, pasukan elf, dan pasukan manusia. Meskipun komposisi pasukan itu rumit karena pemainnya berbeda-beda, kombinasi ini memungkinkan mereka menjadi kuat dan tidak mengalami penurunan moral karena perbedaan kubu. 500 meter, 400 meter, 300 meter. Pasukan itu perlahan mendekat. Pada saat ini, 30 pemain di area tengah pasukan itu menunjukkan ekspresi samar di wajah mereka. Meskipun pasukan King Qiu sedikit jumlahnya, prajurit mayat hidup yang ditunggangi Richard memiliki lebar sayap lebih dari 30 meter. Dan itu memberikan kesan tertindas yang berlebihan. Mereka mungkin akan tumbang dengan sekali serangan jika ada yang memimpin pasukan ke sini. Namun, sekarang berbeda. Jumlah orang yang banyak memberi mereka cukup rasa percaya diri. Bunyikan klakson. Ksatria Naga Hitam memerintahkan dengan tegas. Seorang elf yang menunggangi elang bertanduk mengeluarkan tanduk indah seukuran telapak tangan dari pinggangnya dan meniupnya perlahan. Wuh, wuh, wuh. Klakson kecil itu mengeluarkan suara yang keras dan menggerahkan. Itu memberikan kesan kontras yang kuat. Saat mereka mendengar klakson, moral pasukan di sekitarnya dengan cepat meningkat. Pada saat yang sama, mereka merasakan bahwa kekuatan di tubuh mereka tiba-tiba meningkat pesat. Itu adalah harta bintang 4, tanduk keberanian. Klakson trompet berbunyi, dan para pahlawan yang memimpin pasukan dari kam masing-masing mengeluarkan keterampilan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kekuatan pasukan belakang meningkat lagi. Dia bertindak dengan tertib sambil menjaga ketertiban. Penonton di ruang siaran langsung memiliki rasa hormat yang baru untuk Ksatria Naga Hitam yang memimpin. Pasukan itu bercampur. Untuk melakukan ini, mereka memang laki-laki. Pada titik ini, mereka memadamkan penonton yang masih memiliki harapan untuk King Qiu. Melawan sekelompok pemain yang tersebar, King Qiu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan seluruh pasukan, tidak peduli seberapa menantang surga King Qiu. 9.000 melawan 300, keuntungannya begitu besar sehingga beberapa pahlawan tidak dapat menebusnya. Bahkan jika beberapa pahlawan King Qiu dapat menghadapi seluruh pasukan, itu akan sia-sia. Di bawah perhatian ribuan orang, pasukan penantang sekutu pemain akhirnya berada dalam jarak 200 meter dari pasukan Twilight City. Wuh, wuh, sebuah klakson tergesa-gesa berbunyi. Pasukan yang maju dengan cepat menghentikan langkah mereka. Detik berikutnya. Hus, hus, hus. Masa panah gelap menutupi langit. Suara siulan tajam menusuk gendang telinga. Pada saat ini, di mata penonton live stream, King Qiu duduk di punggung naga mayat hidup yang sombong dan tampan. Dia perlahan menjentikkan jarinya. Saat berikutnya, angin dan awan di tanah berubah. Rumput yang renyah tiba-tiba berubah menjadi pasir kuning yang tak berujung. Seolah-olah dia telah menjadi dewa pencipta dan dapat mengubah aturan dengan sepatah kata. Detik berikutnya, pasir di tanah tiba-tiba mengapung. Saat melonjak dengan liar, pasir itu mengembun menjadi baju besi pasir yang sangat tebal di tubuh pasukan di belakang. Anak panah akhirnya tiba. Ding, ding, ding. Suara logam beradu terdengar. Serangan mendarat di baju besi pasir. Itu menyebabkan retakan muncul di atasnya, tetapi mereka langsung kembali ke keadaan semula. Hujan serangan tidak membunuh satupun pasukan Twilight City. Adegan ini dengan cepat mengejutkan pemirsa live stream. Sial, kupikir King Qiu hanya punya beberapa pahlawan. Kenapa dia begitu kuat?
Ketika mereka mengubah beberapa ratus meter rumput menjadi pasir dengan menjentikkan jarinya, sangat keren, astaga. Petik 2. Perisai pasir itu sangat kuat. Bisakah itu menahan anak panah? Bukankah cacing busuk itu hancur dengan satu sentuhan ketika kita melawan bos? Apakah ini kekuatan yang bisa dimiliki pemain saat ini? Adegan itu membuat penonton terpesona. Richard tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya kepada para pemain sejak dia memasuki arena pertarungan Death Arena. Satu-satunya saat dia menggunakannya adalah ketika dia bertarung dengan cacing busuk. Namun, pasirnya tidak cukup, jadi itu tampak seperti keterampilan biasa. Akibatnya, penonton mengira King Kyu mengandalkan beberapa pahlawan kuat untuk bertahan hidup. Mereka tidak menyangka bahwa bos besar itu adalah dirinya sendiri. Tanda seru. Itu membuat para pemain merasakan kebingungan yang kuat. Namun, ini baru permulaan. Serang, teriakan dingin bergema di seluruh dunia. Dalam sekejap, banyak orang menyaksikan pasukan Twilight City menatap anak panah dan terbang. Mereka menyerang pasukan pemain. Kapak orang mati menunggangi gargoyle gelap. Semua pahlawan menunggangi punggung naga darah kerangka. Di tengah anak panah yang tak terhitung jumlahnya, pasukan berbaju besi pasir kuning tampak sombong. Mereka memblokir peluru, tombak, dan serangan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Adegan itu seperti film fiksi ilmiah dan memiliki dampak visual yang kuat. Dalam jarak 100 meter dari pasukan pemain, penonton di ruang siaran langsung melihat tubuh Richard di punggung Alphys. Dia bersinar dengan pasir kuning. Pada saat itu, di tengah pasukan pemain, butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melayang. Kemudian, butiran kuning itu berputar dengan gila. Bencana alam, badai pasir. Pasukan yang awalnya solid dengan cepat berubah menjadi agak kacau. Pasir menghantam tubuh mereka seperti peluru, dan darah segera muncul di area tanpa baju besi. Namun, pemandangan ini telah membuat banyak orang terpesona. Richard menjentikkan jarinya lagi. Detik berikutnya, pasir yang melayang dan bersirkulasi menutupi area seluas beberapa ratus meter dan meledak. Itu seperti bensin yang terciprat dan bertabrakan dengan api terbuka. Api yang bisa membutakan naik di langit. Suhu yang sangat tinggi menyembur keluar, dan gelombang-gelombang udara yang membakar menyapu ke segala arah. Meskipun mereka terpisah 100 meter, rambut mereka masih sedikit melengkung. Teriakan kesakitan melengking datang dari badai pasir yang meledak. Suara mengerikan itu sepertinya berasal dari jurang api penyucian. Menyeramkan. Suhu tinggi membakar pasir dan mengubahnya menjadi merah. Di bawah putaran kecepatan tinggi, pasir kembali menghantam tubuh lawan dan menyebabkan kerusakan lebih dari 10 kali lipat. Lebih jauh lagi, butiran pasir halus bahkan bisa masuk ke tubuh melalui celah-celah baju besi. Bahkan boneka mekanik dengan pertahanan kuat tidak akan membantu dalam menghadapi serangan yang begitu meluas. Untuk memastikan penindasan, Ksatria Naga Hitam mengatur pasukannya dengan sangat rapat. Mustahil untuk melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Serangan ini melumpuhkan setidaknya 2 batalion besar. Di ruang siaran langsung, para pemain yang melihat adegan ini merasakan punggung mereka mati rasa. Mereka merasakan gelombang pusing. Banyak yang tanpa sadar membuka mulut mereka dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Mereka pikir mereka cukup sombong untuk mengubah tanah menjadi pasir dan membentuk baju besi yang dapat memblokir anak panah. Dia tidak menyangka lawan akan menggunakan keterampilan seperti itu yang bisa disebut bencana alam. King Kyu, itu King Kyu. Kemudian, dia melihat sosok kabur di belakang tentara mayat hidup yang dikelilingi oleh pasir kuning. Pada saat itu, dia merasakan rasa pemujaan muncul. Dalam sekejap mata, King Kyu memusnahkan musuh. Dia terlalu tampan. Jika dia bisa pamer kepada mereka sekali ini saja, dia tidak akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. 30 pemain di belakang tidak terpengaruh, tetapi ekspresi mereka berubah sangat buruk ketika mereka merasakan panas dari badai pasir yang menyala-nyala. Terutama Ksatria Naga Hitam yang bertanggung jawab atas komando. Keyakinan yang kuat di hatinya bagaikan telur yang pecah dari lantai 10 sebelum pasukan dapat secara resmi bertarung dengan lawan. Dia mengepalkan jari-jarinya erat-erat dan mengeluarkan suara berderak. Pada saat ini, matanya menjadi sangat dingin. Api yang membumbung di depannya seperti tamparan di wajahnya. Emosinya yang tidak mau meluap. Dia tidak mungkin terus mengeluarkan jurus sekuat itu. Bunyikan klakson serangan. Bunuh King Kyu dengan cara apapun. Kemarahan yang tertahan dalam suaranya membuat para pemain di sekitarnya kembali sadar.
Dia segera bergema keras, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk melampiaskan kekacauan di hatinya. Wow, wow, wow. Ketika pasukan yang kacau mendengar klakson, mereka dengan cepat menekan rasa takut di hati mereka dan menatap lawan di langit. Mereka tidak akan mati di alam mistis ini. Bahkan prajurit manusia tidak akan terlalu takut karena kemampuan untuk bangkit kembali. Kanan, tengah, dan kiri, angkatan udara dari 3 formasi militer segera lepas landas. Prajurit jarak jauh di darat mulai menyerang. Pasukan darat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Jika musuh mendarat, mereka akan segera menyerbu ke depan. Setelah pasukan mengubah formasi mereka, serangan segera menjadi terkonsentrasi. Bibir Richard melengkung membentuk senyum. Biarkan para pemain ini merasakan sisi Twilight City. Semua pasukan, serang bersamaku, jangan tinggalkan satu pun. Begitu Richard selesai berbicara, dia memimpin dan memerintahkan Alphys untuk bergegas menuju pasukan Kam yang baik di sebelah kanan. Dia melihat para elf dan pendeta berjubah putih di antara pasukan. Sihir cahaya memiliki kerusakan tambahan pada pasukan mayat hidup. Yang paling berbahaya adalah memusnahkan terlebih dahulu. Alphys, yang memiliki lebar sayap 30 meter, terbakar dengan kekuatan darah. Tulang-tulangnya berwarna merah delima yang jernih. Itu tampak mendominasi dan agung dari luar, dan pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan penindas yang kuat. Ketika mencapai kepala lawan, itu meningkatkan tekanan beberapa tingkat. Napas naga sepanjang puluhan meter menyapu ke bawah. Pasukan di bawah meraung dan ingin melawan. Namun, panah tajam tidak dapat menembus tulang-tulangnya, dan tombak tidak dapat melukai kepalanya. Pertahanannya yang mengerikan membuatnya menjadi penguasa yang mengikat jiwa. Naga darah kerangka di belakang Richard juga menyerang pada saat yang sama. Puluhan lidah api membentuk jaring api. Tidak peduli seberapa kuat pasukan di bawah, saat napas naga menyelimuti mereka akan berubah menjadi genangan darah pada saat pertama. Setelah tentara mayat hidup di belakangnya turun ke ketinggian 40 meter, mereka melemparkan tomahawk yang melilit lengan mereka. Hualala, rantai berderak, tomahawk yang merobek kekosongan jatuh dari langit. Seorang pendeta Dewa Matahari di bawah merasakan bahaya dan mengangkat perisai sihir untuk memblokir serangan di atasnya. Tetapi detik berikutnya, tomahawk muncul. Krak, perisai sihir hancur dalam waktu kurang dari 1 detik. Seluruh kepalanya meledak seperti tomat. Adapun serangan dari bawah, ada panah, peluru, tombak, dan semua senjata lainnya. Meskipun mereka tidak lemah, mereka semua ditujukan pada gargoyle gelap dengan pertahanan yang kuat. Gargoyle gelap akan mengaktifkan transformasi pasir dengan cepat untuk menyelamatkan hidupnya bahkan jika itu tidak dapat menahannya. Ancaman terbesar bagi Twilight City adalah pasukan perapal mantra yang tidak sadarkan diri. Para pendeta agama-agama itu bahkan lebih kuat melawan naga darah kerangka dan prajurit mayat hidup dari kapak orang mati. Richard tahu betul hal ini, jadi dia memberi Gunther tugas. Begitu musuh muncul, lik darah itu akan segera melemparkan bola korupsi untuk melahap lawan. Pahlawan merapal mantra yang kuat ini menunjukkan hasil kerusakan yang eksplosif di medan perang yang kacau. Kors Explosion, khususnya, tidak memiliki waktu pendinginan. Itu seperti mengirimkan kehangatan ke mayat-mayat di tanah. Dan setiap ledakan akan menutupi area seluas puluhan meter yang dapat menciptakan lebih banyak mayat. Gunther dapat menghancurkan pasukan ini sendiri jika memiliki cukup kekuatan sihir. Satu-satunya hal yang membatasi output dari seorang perapal mantra adalah kekuatan sihir. Setelah serangan yang tak terhentikan, pasukan terbang para pemain akhirnya berkumpul. Jumlah mereka melebihi seluruh brigade. Pemimpinnya adalah pahlawan Harpi dengan sepasang sayap abu-abu. Namun, itu berantakan karena itu adalah pasukan yang dikumpulkan dari berbagai pemain. Ada semua jenis ras, setan, mayat hidup, elf, manusia. Namun, pada pandangan pertama, itu adalah masa hitam pekat, yang masih memberi orang tekanan yang kuat. Setelah lawan mengembun dan terbentuk, mereka dengan cepat menyerang pasukan Twilight City. Mereka agresif. Suara Richard dingin. Alphys, kumpulkan kekuatan. Soul Flame milik Alphys tiba-tiba mengembang. Saat berikutnya, para lawan menguras kekuatan dari 30 naga darah kerangka. Kekuatan berwarna darah di tubuh mereka meledak setinggi lebih dari 10 meter. Richard melihat ini dan dengan cepat memerintahkan pahlawan naga untuk menyerang pasukan udara musuh.
Adegan ini membuat penonton yang menyaksikannya di siaran langsung terharu. Sial, dia sangat tampan menunggangi naga raksasa. Sikapnya sangat sombong. Tidak ada yang bisa menghalangi kerusakan dari skill Beyond Areng. Korosivitas yang berlebihan menjadi mimpi buruk bagi lawan. Mereka akan berdarah selama seseorang bersentuhan dengan pasukan Twilight City. Kekuatan darah yang membara menjadi perisai alami. Tanda seru. Mereka akan seperti domba yang memasuki mulut harimau jika musuh ingin mendekat untuk menyerang. Pasukan pertahanan akan langsung melahap mereka. Richard hanya memiliki 2 unit tempur, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya dengan Alphys di belakangnya dan memanggilnya. Para pemain di belakang memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka berharap bahwa Angkatan Udara dapat menekan pasukan Twilight City. Namun, mereka tidak menyangka naga itu sendiri dapat membuat seluruh pasukan menjadi kacau. Tingkatkan jarak, spellcaster, serangan jarak jauh. Pahlawan Harpi itu terkejut dan marah pada saat ini. Dia terus-menerus memerintahkan pasukan untuk menyesuaikan arah serangan. Namun, kecepatan terbang Alphys terlalu cepat. Itu hanyalah fantasi bagi pasukan terbang biasa untuk menjauhkan diri dari naga raksasa itu. Pada akhirnya, pihak lain menggertakkan giginya dan menggunakan 3 skuadron prajurit jarak dekat sebagai perisai untuk menghalangi jalan Alphys dengan paksa. Pada saat ini, pasukan Twilight City telah membunuh sepertiga dari Angkatan Udara. Baru kemudian pasukan yang tersisa mulai menyerang dari jarak jauh. Para elf di atas elang bertanduk mulai mengeluarkan sihir alam. Beberapa prajurit memiliki cahaya unik di tubuh mereka. Saat berikutnya, anak panah itu bersiul. Akhirnya, bekas luka muncul di tubuh Alphys. Kerangka kristal itu memiliki retakan yang bersilangan. Namun sebelum mereka bisa bersemangat, saat cahaya berwarna darah melonjak, retakan itu kembali ke keadaan semula. Pahlawan Harpi itu menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan strateginya lagi. Namun, pasukan terbang para pemain seperti ngengat yang menatap api di hadapan kekuatan absolut. Itu akan melelehkan mereka menjadi arang api yang membakar, tidak peduli seberapa gilanya mereka. Banyak orang merasa masam saat Richard membantai di ruang siaran langsung. Mengapa mereka tidak memiliki pahlawan yang begitu kuat? Semua memutuskan untuk menjadikan diri mereka naga sebagai tunggangan di masa depan. Bukan karena apapun, hanya karena dia tampan. Naga itu terbang ke segala arah dan membubung tinggi di langit. Medan perang langit telah menjadi tempat pertunjukan Alphys. Pasukan terbang telah menjadi papan latar yang membuat pasukan itu tampak sangat ganas. Ksatria naga hitam yang bertugas melihat pemandangan ini, dan ekspresinya berubah lebih dingin. Dia terkejut dan marah. Qinkyu benar-benar tidak manusiawi. Seseorang membantai ribuan dimensi. Bukankah ini sama saja dengan menguliti wajah mereka dan menggosoknya ke tanah? Terlebih lagi, itu adalah siaran langsung. Meskipun dia tidak tahu jumlah pasti orang yang menonton, tantangan yang mengasyikkan seperti itu pasti tidak akan kekurangan orang. Karena mereka menantang Qinkyu, dia tidak memiliki banyak reputasi, tetapi reputasi macam apa yang dimiliki Qinkyu. Awalnya dia ingin menyingkirkan pihak lain secepat mungkin dan meningkatkan reputasinya untuk menarik lebih banyak orang untuk bergabung dengan guildnya. Namun, lupakan reputasimu dengan cara ini. Bahkan jika dia menang, dia mungkin akan menjadi latar belakang lawan. Dia tidak akan membiarkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat peri yang menunggangi elang bertanduk. Apakah pasukan perapal mantra sudah siap? Tuanku, semuanya sudah siap. Ksatria naga hitam mengangguk perlahan. Mulai rencana B. Ya, begitu dia selesai berbicara, trompet berbunyi lagi. Tiba-tiba, naga darah kerangka yang terbang di langit itu merasa seperti membawa batu besar seberat 1000 ton. Tubuhnya jatuh tak terkendali. Alphys juga merasakan keanehan itu pada saat pertama. Tuan, pihak lain telah mengucapkan mantra penundaan spasial. Wajah Richard setenang biasanya. Para pemain bukanlah orang bodoh, dan dengan fleksibilitas mereka, tidak akan mengejutkan bagi mereka untuk bereaksi. Kembalilah dan hadapi musuh dengan pasukan. Alphys segera menyerah memburu unit terbang musuh. Ia berbalik dan menatap tekanan yang menguras jiwa yang perlahan turun pada pasukan Twilight City. Richard menatap ke bawah ke arah kerumunan. Sihir musuh tidak hanya membatasi mereka, tetapi mereka juga tidak dapat terbang. Namun, bagi pasukan penantang, pasukan darat adalah pasukan yang lebih kuat. Keberadaan Angkatan Udara tidak terlalu penting. Pihak lain memperluas keunggulannya.
Ketika para penonton di ruang siaran langsung melihat naga mayat hidup yang tak kenal takut itu mendarat, mereka dengan cepat mengangkat semangat mereka. Benar saja, ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di antara para pemain. Seseorang tidak bisa meremehkan lawan. King Qiu, tidak mungkin bagimu untuk membalikkan keadaan melawan begitu banyak pasukan, kan? Bukankah ini skenario untuk arena langit? Kata-kata yang menghina King Qiu memenuhi forum. Apakah akan terbang atau tidak berdampak fatal pada pasukan King Qiu? Pada saat ini, harapan aliansi pemain untuk mengalahkan King Qiu bangkit kembali. Naga darah kerangka dan gargoyle gelap melindungi prajurit mayat hidup dari kapak orang mati. Gunther, tembak dukungan. Sina, pergi dan temukan penguasa lawan. Rene, bertarunglah dengan bebas. Dari sudut pandang Richard, medan perang itu berantakan. Segala macam prajurit menyerang dari semua ras. Akan sulit baginya untuk menemukan pemain yang sengaja bersembunyi dalam keadaan seperti itu. Para pemain yang memimpin di belakang akan menjauhkan diri dari Richard. Suara terompet ajaib itu dapat langsung bergema di seluruh medan perang, dan mustahil untuk menyimpulkan apapun. Ketika semua pasukan ini mati, kuharap kalian masih bisa bersembunyi. Serang dengan seluruh kekuatan kalian. Jangan biarkan seorang pun hidup. Suara itu jatuh. Pasukan aliansi pemain meluncurkan serangan terkuat mereka. Tanda seru, kavaleri manusia, boneka mekanik kurcaci, pengamuk orc, pendekar pedang elf, iblis yang jatuh, prajurit kerangka. Pasukan besar itu menyerang seperti ombak. Mereka meluncurkan gelombang serangan yang menyelingi. Pada saat ini, pasukan Twilight City membentuk lingkaran untuk menghadapi situasi tersebut. Napas naga dari naga darah kerangka bisa mencapai hingga 30 meter. Itu seperti lidah api yang terjalin menjadi jaring api. Lawan akan menderita serangan paling ganas pada saat pertama. Serangan prajurit mayat hidup dari kapak kematian mengikuti setelah mereka melewati jaring api. Tomahawk itu seperti sabit Grim Reaper. Bahkan, seorang prajurit dengan perisai berat akan merasa sulit untuk menahan kerusakan yang mengerikan. Dan senjata pembunuh yang paling menguras jiwa Tomahawk Smash telah menjadikannya sumber teror bagi pasukan penyerang. Jangkauan Tomahawk Smash tingkat langka adalah 20 meter, tetapi tingkat mulia meningkat menjadi 50 meter. Setiap kali meledak, ia akan membersihkan area yang luas. Setelah lawan menyerbu masuk, para prajurit masih harus menghadapi gargoyle gelap yang memancarkan kilau metalik. Unit-unit bintang 3 yang mulia ini semuanya melebarkan sayap mereka dan menatap lawan. Begitu mereka mendekat, cakar tajam yang dapat merobek baja akan meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Ketiga unit membentuk 3 garis pertahanan. Meskipun jumlahnya puluhan kali lebih sedikit daripada pihak lain, itu seperti pisau tajam yang dengan kejam menusuk dada dan perut pihak lain. Medan perang telah menjadi penggiling daging. Situasinya tidak sepihak seperti yang dibayangkan oleh para penonton di ruang siaran langsung. Pasukan King Qiu meledak dengan kekuatan pertempuran yang membuat mulut mereka kering ketika mereka menghadapi lautan lawan. Sombong, perkasa, dan gila. Beberapa pemain menduga pasukan Richard akan sekuat ini. Adegan itu seperti penggiling daging yang menghancurkan daging dengan gila-gilaan. Musuh yang menyerbu merasakan pembantaian paling gila pada saat pertama. Ketajaman bilahnya membuat orang terdiam. Penindasan jarak jauh. Serang. Pasukan jarak jauh yang diorganisir oleh sayap segera menjadi harapan medan perang setelah pihak lain memblokir tentara jarak dekat. Lebih dari satu brigade tentara jarak jauh melancarkan serangan sengit. Anak panah, tombak, peluru, kapak terbang. Senjata-senjata yang padat hampir menutupi langit. Itu benar-benar menghancurkan baju besi pasir kuning yang dikenakan Richard setelah 2 putaran serangan. Sebelum komandan bisa bersemangat, Richard melihat lokasi pasukan jarak jauh lawan. Suaranya bergema di langit, serang dan bantai bersamaku. Begitu dia selesai berbicara, lawan mengepung pasukan kota senja, tetapi pasukan King Qiu dengan cepat menyerang ke satu arah. Alvis menjadi ujung tombak tim. Napas naganya langsung merobek semua rintangan di jalannya. Pasukan di belakang membentuk segitiga dan mulai menyerang ke depan. Dalam situasi di mana kualitas pasukan hampir luar biasa, tidak ada lawan yang bisa menghentikan mereka. Pasukan kota senja membantai pasukan jarak dekat lawan di depan yang bertugas menyeret mereka. Pasukan jarak jauh yang baru saja terorganisir segera jatuh ke dalam kekacauan. Karena kekacauan di medan perang, meskipun komandan dengan cepat memberi perintah,
pasukan kota senja menunda mereka tanpa bisa dihindari. Ketika pasukan jarak jauh lawan siap mundur, pasukan kota senja dengan cepat membunuh jalan mereka melalui garis depan. Pasukan kota senja membantai semuanya. Entah itu boneka mekanik, orc berserker, pendekar pedang elf, atau iblis yang jatuh. Nafas naga dari naga darah kerangka, cakar tajam gargoyle gelap, kapak perang prajurit mayat hidup, mantra Gunter, pedang panjang baja Patasina. Semua ini menjadi pemandangan yang memukau di medan perang. Mereka masih membantai lebih dari 2/3 pasukan jarak jauh meskipun mereka melarikan diri dengan cepat. Ledakan mayat Gunter adalah penyumbang terbesar. Selama satu orang jatuh, sebelum kehabisan kekuatan sihirnya, itu akan meneteskan tinta merah ke dalam air jernih dan dengan cepat menyebarkannya. Ketika satu orang meninggal, ledakan mayat akan mengendalikan ledakan dan membunuh lebih banyak orang, sehingga menciptakan lebih banyak mayat. Kemudian, yang lebih kuat akan segera terjadi dan menciptakan lebih banyak mayat. Pemandangan itu sangat menakutkan di bawah putaran tak terbatas. Setelah Richard mengambil alih prajurit jarak jauh, dia terus memerintahkan pasukannya untuk menyerang barisan lawan. Itu mengurangi keunggulan lawan dalam jumlah tak terbatas setelah situasi menjadi kacau. Richard bertarung dengan gagah berani meskipun lawannya tidak takut mati. Namun, perintah yang terpuji sulit dilaksanakan, dan keberanian mereka tampak begitu lemah di hadapan bilah-bilah Twilight City. Ketika Richard mengenakan Deat Elegi Medal, atribut semua prajurit mayat hidup meningkat hingga 50%. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka tak tertandingi dalam hal kualitas. Di ruang siaran langsung, para penonton yang menantikan pasukan aliansi yang akan membantai King Qiu, kini menyaksikan pasukan Twilight City mengamuk di tengah ribuan pemain. Tiba-tiba, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Mengapa ini begitu berbeda dari apa yang mereka bayangkan? King Qiu, apakah dia sekuat itu? Mereka menatap sosok yang menunggangi punggung naga mayat hidup itu dengan tatapan tenang. Emosi di hati mereka sangat rumit. Mereka semua adalah pemain, dan mereka telah memasuki era cemerlang secara bersamaan. Bagaimana dia bisa begitu menguras jiwa? Itu adalah aliansi yang terdiri dari 30 pemain. Perut mereka penuh dengan kata-kata untuk diucapkan, tetapi pada akhirnya, mereka semua berubah menjadi satu kalimat. Si mesum sialan ini, wajah Ksatria Naga Hitam begitu gelap sehingga dia tampak seperti air yang akan menetes keluar darinya. 30 pemain, 9.000 pasukan, pada akhirnya, mereka hanya bisa membiarkan bajingan ini menyerang. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Bukannya dia tidak ingin memberi perintah, tetapi dengan situasi yang kacau seperti ini, kerugian memiliki terlalu banyak jenis pasukan yang berbeda terlihat jelas. Dia ingin memberi perintah, tetapi hanya beberapa prajurit di sisi lain yang mengikuti perintahnya. Hal itu terutama berlaku untuk pasukan kubu kegelapan. Para iblis dan mayat hidup menjadi gila karena rangsangan darah di awal pertempuran. Kecuali dia menghentikan perang, mengatur ulang pasukan, dan menempatkan pahlawan untuk memimpin. Tetapi apakah itu mungkin? Akankah King Qiu memberinya waktu untuk menyesuaikan diri? Ksatria Naga Hitam memperhatikan saat pihak lain terus menyerang musuh dengan lebih banyak orang, yang benar-benar mengacaukan situasi. Dia berbalik untuk melihat para pemain di sampingnya. Dia menghela napas panjang. Kita kalah di ronde ini. Ketika para pemain di belakangnya mendengar ini, mereka semua bingung. Kalah. Pertempuran baru setengah jalan. Bagaimana kita bisa kalah? Ketika pembatasan penerbangan tidak diberlakukan, mereka masih akan maju mundur dengan pihak lain. Sekarang setelah sistem melarang mereka terbang, pihak lain telah kehilangan keuntungan terbang, yang merupakan kemampuan terbaik mereka. Bagaimana mereka bisa kalah? Ksatria Naga Hitam sangat lugas ketika dia menatap mata para pemain. Setidaknya ada 4 batalion besar yang tersisa di medan perang, tetapi kita tidak bisa lagi menahan King Qiu. Mari kita pertimbangkan ronde berikutnya. Adegan itu berubah menjadi keheningan yang panjang. Banyak pemain tanpa sadar menoleh untuk melihat pasukan yang menyerang mereka. Sikap mendominasi pihak lain dan ketika mereka melihat bagaimana mereka membantai pasukan sekutu mereka membuat hati mereka berkedut. Setengah jam kemudian, forum itu meledak dengan berita yang dilebih-lebihkan. Di babak pertama tantangan Raja Iblis, di antara tingkat kesulitan mudah, sedang, sulit, dan mimpi buruk, hanya satu orang yang menang. Hanya King Qiu yang seorang diri membantai 30 pemain, menjatuhkan 9.000 pasukan, dan merebut satu-satunya kemenangan.
Ketika beberapa pemain melihat berita bahwa hanya King Qiu yang menang. Dalam tantangan 3 level, reaksi pertama mereka terkejut. Kemudian, mereka merasa sulit untuk memahaminya. Dapat dimengerti bagi para pemain Raja Iblis untuk gagal dalam level mimpi buruk dengan 30 pemain. Namun, tidak ada yang menyelesaikan level rata-rata dan sulit. Mereka dengan cepat menyebabkan diskusi panas setelah mereka memposting pertanyaan dan keraguan mereka di forum. Tanda seru, apakah kamu bercanda? Hanya 1 juta pemain teratas yang dapat memasuki arena pertarungan arena kematian. Hanya 1 juta pemain teratas yang dapat bergabung. Setelah 2 putaran eliminasi, apakah ada yang lemah di sini? Itu hanya mimpi orang bodoh untuk bertarung melawan 10, atau bahkan 20 atau 30 orang sendirian. King Qiu seharusnya tidak masuk hitungan. Dia mesum. Mereka yang memiliki pertanyaan seperti ini tidak punya otak. Pikirkanlah, bahkan 5 pemain menantang level mudah. Konsep macam apa ini? Dia hanya memiliki 300 pasukan dan harus menghadapi serangan 1.500. Dia hanya memiliki kesempatan untuk menang dengan mempertahankan kota. Namun, itu telah menaikkan level rata-rata menjadi 10 pemain dan 3.000 pasukan, memikirkannya saja sudah mencekik. Menang di level seperti itu, hehe. Selain King Qiu, semua orang di sini senang. Apakah King Qiu tidak terkalahkan? Aku tidak percaya. Hanya saja sistem tidak memilihku. Itu adalah campuran dukungan dan kebencian terhadap King Qiu. Awalnya, sebagian besar pemain tidak tahu tentang tantangan ini, tetapi setelah hasilnya keluar, mereka mendapat kesan tentangnya. Jadi, King Qiu sekuat itu. Pemain lain bahkan tidak bisa menang melawan tantangan 10 orang. Tetapi King Qiu sendirian dan 300 pasukannya dapat melawan 9.000. Dia menyebabkan musuh kehilangan baju besi mereka dan tidak bisa melawan. Tidak akan ada salahnya tanpa perbandingan. Setelah ini, reputasi yang sudah penuh dengan emas tampak lebih mengesankan. Sebaliknya, cabul adalah kata yang paling sering disebutkan ketika sistem mengumumkan King Qiu. Kekuatannya telah menjadi eksistensi kelas 1, dan para pemain paling banyak membicarakan beberapa pahlawan. Richard tidak tahu bagaimana reaksi dunia luar. Setelah pertandingan pertama tantangan berakhir, pemberitahuan sistem berdering pelan. Ding gelombang Anda telah memimpin pasukan untuk memblokir tantangan sekutu dari 30 penguasa. Anda telah memperoleh hadiah karena membunuh bos khusus X4. Sistem akan memberi Anda hadiah setelah tantangan Raja Iblis. Ketika Richard melihat pemberitahuan itu, suasana hatinya langsung terangkat. Hadiah 4 kali lipat, itu terlalu nyaman. Ding gelombang Anda dapat dengan bebas memilih tingkat kesulitan untuk tantangan berikutnya. Mimpi buruk, ding gelombang pemilihan berhasil. Sistem akan menghidupkan kembali semua pasukan yang mati. Babak kedua tantangan Raja Iblis akan dimulai dalam 10 menit. Harap bersiap. Selain Richard, yang telah memilih mode mimpi buruk, para ascen dan lainnya telah menurunkan tingkat kesulitan mereka ke mudah. Kurang dari 10 orang memilih level rata-rata. Beberapa pemenang level mudah sebelumnya ingin pamer kali ini. Kelompok lainnya adalah pemain top yang hampir menang terakhir kali. Mereka tidak mau menyerah. Namun, tidak peduli seberapa bersemangatnya para pemain, mereka semua diam-diam tidak mengujinya pada level mimpi buruk dan sulit. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka kalahkan. Itu terlalu sulit. Para pemain yang baru saja merasakan mengalahkan Raja Iblis dan memperoleh buah kemenangan juga sangat antusias untuk mendaftar. Namun, ketika mereka melihat bahwa hanya beberapa Raja Iblis hebat yang memilih level yang lebih tinggi, mereka semua mengutuk dan berteriak bahwa Raja Iblis hebat yang menyebalkan ini semuanya lemah. Ksatria Naga Hitam melihat pilihan pada panel atribut, dan jatuh ke dalam dilema yang ekstrim. Raja Iblis King Qiu, mode mimpi buruk, jumlah penguasa, 30. Dia gagal begitu cepat terakhir kali. Itu membuatnya merasakan keengganan yang kuat di dalam hatinya. Dia datang ke sini untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Tetapi setelah dia mengambil alih komando, dia tidak punya banyak ruang untuk melawan. Sulit baginya untuk menerima kegagalan ini. Dia ingin melakukannya lagi. Tetapi setiap kali dia memikirkan sikap sombong para naga mayat hidup di King Qiu, dia merasakan rasa takut. Itu dengan kejam menekan keberanian untuk memilih hatinya. Dalam bentrokan sederhana ini, King Qiu memberinya perasaan tak terkalahkan. Bahkan jika dia harus menghadapi bos level 15, dia tidak ingin bertemu dengan pria yang tertutup pasir itu lagi. Dengan mengingat hal ini, dia memutuskan dalam hatinya. Persetan dengan ketenaran, aku berhenti.
Aku tidak ingin menghadapi orang mesum itu lagi. Dengan pikiran ini, dia menghela napas lega dan rileks dengan pikiran ini. Nama seseorang seperti bayangan pohon. Meskipun tidak dapat dilihat atau disentuh, berbagai prestasi gemilang di masa lalu pasti meninggalkan jejak di hati mereka. Ksatria Naga Hitam, Komandan. Apakah kita masih memilih untuk menantang King Qiu? Pada saat ini, suara ragu-ragu terdengar dari belakang. Ksatria Naga Hitam berbalik dan melihat bahwa itu adalah anggota serikatnya. Dia memiliki ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menantangnya lagi. Mari kita cari yang mudah. Ketika pihak lain mendengar ini, dia menghela nafas lega. Dia mengangguk berulang kali. Benar sekali, itulah logikanya. Komandan Ksatria Naga Hitam, aku akan memberitahu yang lain. Setelah pihak lain mengatakan itu, dia berbalik dan berteriak pada beberapa orang yang tidak jauh dari situ. Jangan khawatir, Komandan Ksatria Naga Hitam berkata kita tidak akan menantang King Qiu lagi kali ini. Para pemain sangat gembira, Komandan sangat bijaksana, sudah kuduga. Lagi pula, kita semua mendapatkan poin. Mengapa repot-repot dengan si mesum King Qiu itu? Mereka saling bertukar kata-kata gembira. Ketika Ksatria Naga Hitam melihat ini, dia agak marah dan geli. Ternyata King Qiu membuat para prajurit ini trauma. Suasana hatinya langsung membaik ketika dia melihat beberapa orang merasakan hal yang sama dengannya. Babak kedua tantangan Raja Iblis dimulai dengan antisipasi dan kegembiraan para pemain. Penonton yang jeli menyadari bahwa para pemain yang menantang King Qiu di babak sebelumnya semuanya telah menghilang. Sekelompok pemain baru yang ambisius menggantikan mereka. Tatapan mereka penuh tekad, dan wajah mereka masih menunjukkan kegembiraan kemenangan. Tanda seru, jelas mereka telah memenangkan tantangan melawan Raja Iblis lainnya. Para penonton di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat para pemain bersemangat. Sial, mereka masih belum tahu apa yang akan mereka hadapi. Hahaha, kuharap mereka masih bisa tertawa setelah setengah jam. Mereka tahu bagaimana cara kerjanya dengan King Qiu. Para pemain yang bersemangat dan tegang akan membunuh King Qiu. Babak kedua tantangan Raja Iblis. 2 jam kemudian, nafas naga milik Alphys menghancurkan perisai sihir pemain terakhir dan memusnahkan perlawanan terakhirnya di bawah tatapannya yang enggan. Ding gelombang Anda telah memimpin pasukan untuk memblokir aliansi 30 penguasa. Anda telah memperoleh hadiah karena membunuh bos khusus X4. Kalian akan menerima hadiah tantangan Raja Iblis. Kemenangan yang memuaskan. Terlebih lagi, pertempuran kali ini jauh lebih mudah daripada sebelumnya. 30 pemain tanpa komandan yang kuat tersebar dengan jelas. Keadaan sangat kacau sehingga mereka tidak dapat mengatur serangan yang efektif. Itu seperti pisau tajam di hadapan pasukan Twilight City, tidak peduli bagaimana mereka melawan. Mereka tidak dapat melakukan apapun. Semua pemain yang berpartisipasi dalam tantangan muncul di ruang terbuka setelah mereka meninggalkan arena pertarungan arena kematian. Hanya Raja Iblis Agung yang tersisa di arena. Para pemain yang muncul di tempat yang sama saling memandang dan melihat kepahitan di mata masing-masing. Kegembiraan yang mereka rasakan ketika mereka pertama kali memasuki ruang bawah tanah instansi telah lama menghilang. King Qiu, penonton mengharapkan kemenangan Richard setelah mereka menyaksikan banyak pertempurannya. Namun meskipun demikian, mereka masih kagum melihat pihak lain memusnahkan pasukan pemain secepat memotong melon dan sayuran. Lebih banyak orang mati dan membuang barang-barang. Perbedaan antara pemain biasa dan King Qiu terlalu besar. Kekuatan tempur yang menguras jiwa yang ditunjukkan Sina dan para pahlawan lainnya membuat penonton di ruang siaran langsung merasa semakin iri. Pasukan biasa tidak dapat dibandingkan, dan seorang pahlawan bahkan tidak layak untuk membawa sepatu. Richard tiba-tiba merasa bosan memikirkan hal ini. Kapan mereka akan memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan King Qiu? Pertandingan ketiga Richard dimulai saat forum sedang gempar. Awalnya, penonton mengira ini akan menjadi pertempuran pembantaian lainnya. Namun, tanpa diduga, intensitas pertempuran ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Itu karena orang yang memimpin pertempuran kali ini adalah pemain pendeta yang menguras jiwa. Lawannya adalah kardinal berjubah merah yang secara pribadi dianugerahkan oleh Dewa Matahari. Ia dapat memanggil bayangan malaikat level 19 untuk turun. Malaikat itu tidak memiliki keterampilan ofensif yang kuat. Namun, ia dapat meningkatkan semua pasukan dengan sihir cahaya, yang akan menyebabkan kerusakan 2 kali lipat pada pasukan Twilight City.
Meskipun Richard memiliki medali elegi kematian, harta karun bintang 5, yang meningkatkan atribut semua pasukan mayat hidup di Twilight City hingga 50%, ia masih dapat menggunakannya. Namun, karena pengekangan alami mereka tetap mengalami kerugian yang signifikan. Naga darah kerangka, prajurit mayat hidup dari kapak kematian, dan gargoyle gelap semuanya tewas dalam pertempuran. Tidak ada dari mereka yang selamat. Hal itu meyakinkan para penonton dan pemain di medan perang bahwa Richard tidak akan lagi menjadi pemenang pertempuran ini. Namun di saat-saat terakhir, mereka melihat Richard yang marah. Pasir di sekitar tubuhnya seperti dewa gurun. Dia mengubah tanah menjadi gurun lagi dengan lambaian tangannya. Api dan badai pasir yang mengerikan dan mengamuk kembali melanda dunia. Pada saat yang sama, gelombang pasir setinggi 30 meter muncul dari tanah dan menyapu ke segala arah. Gelombang pasir yang mengerikan itu langsung menelan pasukan yang terkonsentrasi di sekitar pasukan aliansi. Pada saat yang sama, Alphys, Sina, Gunther, dan Rene, 4 petarung tingkat atas, menyerang dengan sekuat tenaga. Penonton di ruang siaran langsung tidak pernah menyangka bahwa seorang pahlawan sendirian dapat membunuh ribuan pasukan. Namun, pada saat ini, mereka menyaksikan betapa mengerikannya seorang pahlawan tingkat atas menyerang dengan gila-gilaan. Setelah 10 menit di ruang siaran langsung aliansi 30 pemain, komentar peluru hanya sedikit seperti kertas. Semua orang tercengang saat melihat sosok-sosok yang dengan gila-gilaan memburu pasukan pemain. Napas naga milik Alphys, pedang panjang baja patah milik Sina, ledakan mayat milik Gunther, dan mantra suci serta kontrol ruang milik Rene. Dan transformasi pasir milik Richard. Pasukan di sekitarnya bahkan tidak cukup untuk mereka bunuh. Dan mantra suci seperti serangga milik Rene, perburuan maut, secara paksa menghancurkan bayangan malaikat level 19 itu setelah dia menghabiskan 20 poin kekuatan suci. Semua dukungan pihak lain telah berubah menjadi gelembung. Ketika dia membantai musuh terakhir, pertempuran yang disaksikan oleh puluhan miliar orang akhirnya berakhir. Pada saat ini, ketika mereka melihat sosok yang menunggangi punggung naga raksasa dan dikelilingi pasir kuning, tidak ada seorang pun yang merasa jijik atau meremehkannya. Rasa takjub, kagum, dan takut yang kuat menggantikan rasa jijik mereka. Rasa takut yang tak terkendali. Naluri hidup, kekuatan yang ditunjukkan Richard jauh melampaui batas imajinasi mereka. Awalnya, mereka mengira pasukan King Qiu perkasa, dan para pahlawan mereka memiliki lebih banyak potensi. Namun setelah pertempuran ini, baru pada saat itulah mereka mengerti bahwa ini bukan hanya sedikit lebih kuat, sedikit lebih tinggi. Itu hanyalah perbedaan alam. Kebanyakan orang tidak akan mau mengakui kekalahan ketika celahnya masih terlihat. Namun ketika perbedaannya begitu signifikan hingga di luar deskripsi dan imajinasi, perasaan itu langsung berbeda. Tidak lama kemudian, berita tentang pertempuran ini di forum seperti bahan bakar yang menyala dan terbakar liar. Semua orang berdiskusi. Beberapa orang dari aliansi anti King Qiu yang awalnya bersemangat diam-diam menarik diri. Beberapa orang berkomentar bahwa mereka mengambil tindakan terlalu keras dan sakit kepala. Perubahan sikap itu begitu signifikan hingga lucu. Namun, semua orang tahu mengapa pihak lain melakukan ini. Orang aneh yang tak terkalahkan itu bagaikan batu besar. Dia menekan hati semua orang. Mungkin, ini adalah Raja Gladiator. Ding gelombang Anda telah menjadi Raja Iblis Agung dan memenangkan tantangan. Setelah Anda menjadi Raja Iblis Agung, Anda dapat memperoleh hadiah karena membunuh bos spesial dalam mode mudah 5 gladiator dan 5 poin emas, dan peti harta karun bintang 4. Semua pemain di forum sangat antusias dengan tantangan Raja Iblis. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Tanda seru. Ding gelombang Anda akan mendapatkan hadiah membunuh 2 kali lipat dalam mode rata-rata, 3 kali lipat dalam mode sulit, dan 4 kali lipat dalam mode mimpi buruk. Anda telah memenangkan 3 tantangan Raja Iblis yang mengerikan. Anda telah memperoleh 60 poin gladiator, 60 poin emas, dan 12 peti harta karun kristal bintang 4. Hadiah telah dikirim. Silakan lihat. Saat pemberitahuan sistem berbunyi, acara tambahan ini berakhir. Kali ini, Richard menyelesaikan level mimpi buruk 3 kali dalam tantangan Raja Iblis. Dia menerima hadiah yang membuat semua orang iri. Gladiator dan poin emas sudah cukup untuk memberinya banyak uang. Belum lagi 12 peti harta karun kristal bintang 4. Kali ini, mereka hanya datang untuk mengisi ulang persediaan mereka.
Dalam kegembiraannya, dia membuka semua peti harta karun sebagai hadiah dari sistem. Seperti yang dia duga, semua harta karun itu adalah harta karun bintang 5 yang dapat meningkatkan karakteristik tipe pasukan, batu permata psionik. Selain 2 yang dia peroleh, dia sekarang memiliki 14. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu dapat meningkatkan kekuatan 3 hingga 5 unit pasukan dengan selisih yang besar. Target utamanya adalah prajurit mayat hidup dari kapak orang mati. Jika dia dapat meningkatkan pasukan ini, jangkauannya akan meningkat menjadi 2 hingga 300 meter. Dan itu akan menjadi kekuatan strategis. Selain itu, prajurit kalajengking, penyihir pasir liar, dan pemanah kondensasi pasir semuanya memiliki potensi yang bagus. Jika dia dapat memperkuat kapak orang mati, kekuatan pasukannya pasti akan meningkat dengan kecepatan yang gila. Gelombang panen ini menenangkan Richard dalam keadaan gembira, dan semua pemain di forum menyadari apa yang telah dia peroleh. Hadiah dari Demon King Challenge terbuka untuk umum, dan mereka bisa mengetahui hasil panennya dengan menghitung levelnya. Itu segera menarik beberapa orang yang iri. Hebat, kalau begitu, bisakah King Qiu mendapatkan lebih dari 10 peti harta karun bintang 4? Cek, aku jadi iri. Aku sangat iri. Seseorang bisa mendapatkan 4 kali lipat panen untuk satu level mimpi buruk di Demon King Challenge. 3 kali adalah 12 kali. Cek, aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak tahu harus berkata apa. King Qiu berjuang keluar kali ini dengan kekuatan mereka. Aku tidak bisa mengatakan sesuatu yang salah tentang orang ini. King Qiu, kata-kata iri memenuhi forum. Richard menghadapi 30 pemain 3 kali berturut-turut untuk melatih kemampuannya, dan dia menang ketiga kali. Selain dia, hanya 3 orang yang menyelesaikan level rata-rata menghadapi serangan gabungan 10 pemain. Tidak seorang pun akan memilih untuk berada di level mimpi buruk. Di sisi lain, lebih dari 30 Raja Iblis besar telah berhasil mengalahkan para penantang di level mudah. Namun, dibandingkan dengan catatan pertempuran King Qiu yang gemilang dalam melawan 9.000 pasukan sendirian, itu tidak layak disebutkan sama sekali. Para pemain di forum bahkan tidak repot-repot melihat yang lain. Sungguh mengesankan untuk mengalahkan 5 orang sekaligus. Namun, mereka tidak sehebat Richard. Sebuah perbandingan adalah hal yang paling menakutkan. Tantangan Raja Iblis berakhir dengan pemberitahuan sistem lainnya. Ding gelombang tantangan Raja Iblis telah berakhir. Babak berikutnya dari arena pertarungan arena kematian, Raja Gladiator, pertempuran tungku, akan dimulai dalam 10 menit. 1000 pemain teratas dalam peringkat gladiator saat ini akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sistem akan dengan cepat menghilangkan sisanya. Dalam pertempuran ini, 1000 orang di arena yang sama akan bertarung. Untuk setiap raja yang terbunuh, satu akan mendapatkan 1 poin pertempuran. Dan pemenang terakhir akan menerima gelar Raja Gladiator. Hanya ada 1 pemenang dalam pertempuran ini. Injak tulang musuh dan menangkan kembali kejayaan. Pemenangnya akan menjadi Raja Gladiator. Di ruang siaran langsung, para penonton bersorak kegirangan ketika mereka melihat pemberitahuan sistem di layar. 1000 orang bertarung bersama. Ini mengasyikkan. Pemenangnya akan menjadi Raja Gladiator. Kalimat ini genit. King Qiu, aku punya harapan besar untuk King Qiu. Siapa yang mau bertaruh denganku? Omong kosong, King Qiu menarik banyak perhatian. Dalam pertempuran yang kacau seperti itu, 1 orang akan menjadi target serangan semua orang, dan mereka mungkin tidak mencapai hasil yang baik. Harapan yang lebih tinggi memenuhi forum. Meskipun itu adalah pertempuran kacau yang melibatkan 1000 pemain, para pemain yang berharap kekalahan Richard dalam tantangan Raja Iblis sekarang melihat sosok yang dikelilingi oleh pasir kuning. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya. Namun, semua orang mengerti siapa yang memiliki harapan terakhir untuk memenangkan pertempuran ini. Apakah ada orang yang bisa menghentikan penguasa gurun yang sombong? Hanya memikirkan rekor pertempuran pihak lain yang mempesona, mereka semua terdiam. Kecuali, ribuan orang akan menyerang pada saat yang sama. Para penonton mendiskusikan siapa yang bisa menang dan siapa yang bisa menghentikan Richard. Waktu berlalu dengan tenang. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Mata Richard menjadi gelap. Tiba-tiba, dia merasakan udara di sekitarnya menjadi panas. Dia berbalik dan melihat bahwa tanahnya berwarna merah tua. Itu seperti darah merah yang merembes ke dalam tanah. Gelombang udara panas naik dari tanah. Sepertinya gunung berapi akan meletus. Tuhan, Anda, lihat,
Gunther sepertinya menyadari sesuatu. Itu menunjuk ke langit di kejauhan. Richard mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia berhenti bernapas. Pemandangan yang mengejutkan muncul di matanya. Itu adalah akhir dunia. Raksasa setinggi 10.000 meter menunjukkan tubuh bagian atasnya. Dia menatap tanah merah itu dengan acuh tak acuh, ukurannya yang mengerikan memberikan tekanan yang tak terlukiskan hanya dengan melihatnya. Rasanya seperti berdiri di kaki gunung yang akan runtuh. Tekanan yang tak tertahankan di hatinya menekan seperti batu gunung. Di langit, kabut tipis menutupi wajah raksasa yang terperinci itu. Itu menambahkan misteri yang tak terhitung jumlahnya dan membuatnya semakin menakutkan. Raksasa itu, yang tingginya ratusan ribu meter, bergerak. Ia berbalik dan berjalan menjauh. Tanda seru, bang, bang, tanah bergetar dengan setiap langkah yang diambilnya. Rasanya seperti menginjak hatinya. Napas Richard melambat. Ia ingin membuka panel atribut pihak lain, tetapi karena ia terlalu jauh, itu tidak berhasil. Sina, pejuang yang bertekad ini, sekarang tercengang. Indranya tidak kembali untuk waktu yang lama. Tuanku, apa itu? Dewa. Richard menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Jangan pedulikan itu. Pihak lain pasti tidak akan bergerak. Jika raksasa itu bergerak, bahkan 1000 pemain tidak akan mampu menahannya, apalagi Twilight City. Raksasa itu dapat dengan cepat menghancurkan sebuah pesawat. Bang, bang, sementara Richard merenung, raksasa yang telah bereinkarnasi dan pergi kembali. Namun kali ini, pihak lain memegang banyak dari mereka. Kayu, setiap potongan kayu memiliki ukuran yang sama mengerikannya. Boom, boom, raksasa itu dengan santai melemparkan pohon-pohon raksasa, dan mereka tiba-tiba menghantam tanah dengan ledakan keras yang terdengar seperti tanah longsor. Kemudian, pihak lain mengambil satu dan memasukkannya ke depannya. Serangkaian ledakan api yang sangat besar naik ke langit saat bom meledak. Wajah raksasa itu memantulkan warna merah menyala. Richard tertegun. Raksasa itu menyalakan api. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Panas yang dipancarkan tanah merah tua itu semakin mengejutkan. Perasaan buruk muncul di hatinya. Pertempuran tungku, ini adalah pertempuran tungku. Orang-orang ini bertarung di tungku para raksasa. Jika mereka terus berlarut-larut, pihak lain akan menambahkan lebih banyak kayu bakar ke api, dan tanah merah akan mencair sepenuhnya. Bukankah itu akan menghabisi mereka semua? Bahkan jika mereka bisa terbang, siapa yang tahu jika bunga-bunga itu tidak akan meledak seperti minyak panas setelah tanah berubah menjadi lava. Ketika itu terjadi, mereka akan meledak ratusan hingga ribuan meter tingginya. Dan pasukan terbang akan sedikit. Saat Richard merenung, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat sekelilingnya. Puncak gunung merah menjulang yang mencapai awan terlihat. Itu adalah satu-satunya gunung yang memasuki pandangannya. Tantangan ini adalah memaksa semua orang ke puncak. Richard tahu apa yang coba dilakukan sistem itu. Namun, dia tidak membuang waktu. Dia segera memerintahkan pasukan untuk lepas landas dan menuju puncak Gunung Merah. Pemain lain juga tidak hidup. Meskipun mereka juga terpana oleh raksasa menakutkan yang tingginya lebih dari 100.000 meter, mereka merasa situasinya tidak baik setelah mereka kembali sadar. Mereka dengan cepat berlari menuju Gunung Merah. Richard merasakan tekanan yang mengerikan ketika dia mencapai 150 kaki di udara. Seolah-olah ada benda yang beratnya puluhan ribu kilogram di tubuhnya. Dalam jarak 50 meter, tekanan itu tiba-tiba menghilang. Ruang terbatas. Seperti yang diharapkan, tidak ada celah di arena. Ini, Richard segera memerintahkan pasukan untuk meningkatkan kecepatan terbang mereka ketika dia tidak melihat celah. Di ruang siaran langsung, puluhan miliar pemirsa tidak menyangka hal ini akan terjadi. Antisipasi menyelimuti mereka semua. Puncak Gunung Merah itu adalah tempat pertempuran sengit akan segera terjadi. Namun, beberapa orang yang kurang beruntung lahir di sisi lain Gunung Merah. Karena penglihatan mereka yang buruk, mereka tidak melihat raksasa itu membakar api. Mereka hanya tahu bahwa tanahnya agak panas, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika penonton melihat orang-orang ini masih bertarung satu sama lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berduka selama setengah detik. Namun, Richard adalah orang yang paling banyak mendapat perhatian. Peluang Richard akan sangat keterlaluan jika tidak ada yang memasang taruhan padanya, Raja Gladiator di hati semua orang. Karena itu adalah pertempuran terakhir,
sebagian besar pemain tidak mau repot-repot memberinya poin. Satu persatu, mereka datang ke streaming Richard, ingin melihat bagaimana orang ini akan berjuang keluar dari 1000 pemain. Penonton iri pada Richard pada awalnya, tetapi setelah banyak pertempuran, dia membuktikan dirinya sebagai yang terbaik. Dia pantas mendapatkan semua yang telah diperolehnya sejauh ini. Kebencian, kecemburuan, dan kecemburuan penonton terhadap King Qiu sekarang menghilang karena ini. Mereka berharap mobil itu akan menjungkir balikannya dan berharap dia akan terus menunjukkan sikapnya yang paling mendominasi dan menghancurkan semua musuhnya. Itu seperti seorang pemula yang menonton operasi pemain top. Meskipun dia tidak bisa melakukannya sendiri, itu tidak menghentikannya untuk berharap melihat ini. Richard, di sisi lain, senang dengan mentalitas ini. Dia begitu kuat sehingga tidak masuk akal. Begitu kuatnya sehingga bahkan orang-orang yang tidak menyukainya harus mengakui kekuatannya. Itu adalah hasil dari pertempuran demi pertempuran. Dan tidak ada kekuatan keras palsu untuk berbicara. Bang! Richard terbang di udara bersama pasukannya ketika pilar api setinggi 100 meter meledak dari tanah. Itu seperti letusan lava. Suhu yang sangat tinggi dapat melelehkan segalanya. Pupil mata Richard mengerut. Dia memerintahkan prajuritnya untuk terbang lebih cepat di sekitar area tersebut. Itu seperti sinyal. Boom, boom. Raksasa di luar tungku menambahkan lebih banyak kayu. Percikan mengerikan meledak sekali lagi. Suhu tanah meningkat dengan cepat. Richard membuka peta sistem dan menemukan bahwa dia berada paling jauh. Sina tersenyum tak berdaya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan dua pemain yang juga bergegas menuju Gunung Merah. Richard meminta Rene untuk membunuh mereka dengan cepat untuk menghemat waktu dan memperoleh 2 poin pertempuran. Itu memungkinkan kedua pemain untuk melarikan diri dari penderitaan ini. Setelah mereka terbang dengan gila selama 20 menit, mereka akhirnya tiba di puncak gunung. Mereka menghadapi beberapa ledakan api di sepanjang jalan. Namun, gunung itu sangat luas. Dan ketika Richard tiba, dia tidak melihat jejak pemain. Jantungnya tiba-tiba rileks. Baru saja, Alphys mendarat di tanah. 150 kaki jauhnya. Lava merah menyembur keluar lagi. Pupil mata Richard tiba-tiba mengerut. Dia melihat sosok seperti kristal bangkit dari lava. Dia menatapnya dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan. Benar saja, di detik berikutnya, benda seperti permata itu jatuh ke tanah lagi. Dalam sekejap mata, lava menutupi benda itu. Dengan pikiran, pasir di tubuhnya melonjak. Dia segera mengembunkan penyebar dan keluar. Tidak lama kemudian, dia menemukan harta karun di lava. Setelah para prajurit mundur, Richard sangat gembira. Detik berikutnya, suara tumpul yang familiar dan asing terdengar di telinga Richard. Lord Richard, ini aura spesial. Jantung lava, itu adalah Fire Elemental Lord. Dia membanting benda yang diberikan Fire Elemental Lord padanya ke reruntuhan kuno. Bos level 18 yang membantunya pindah menjadi penyihir adalah kekuatan pertempuran teratas pertama yang dia temui. Fire Elemental Lord mengatakan bahwa begitu dia mencapai level 15, dia bisa menghubungi Tuan menggunakan benda itu. Dia juga berpikir untuk membiarkan Twilight City membuka perdagangan dengan pihak lain untuk sementara waktu guna memperoleh harta karun yang unik untuk pesawat itu. Mengapa bos besar dengan level setinggi level 18 ini tiba-tiba muncul? Richard menatap batu permata yang dipenuhi kekuatan sihir di tangannya. Apakah benda sebening kristal itu disebut jantung lava? Apakah benda ini berharga? Richard membuka panel atributnya, dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan. Sistem menampilkan atribut harta karun yang menyebabkan munculnya elemental Lord Api. Jantung lava, level, spesial, tanda seru, atribut, mengandung sejumlah besar energi api. Deskripsi, harta karun yang hanya dapat dipadatkan oleh alam primer dari intinya. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu mengandung sejumlah besar energi api. Tidak heran itu bisa menarik bos level 18 ini untuk muncul. Richard menatap inti elemen api di tangannya saat dia memikirkannya. Ketika elemental Lord Api menyelamatkannya, itu juga berjanji untuk membantunya di masa depan. Unit bos level 18, orang tidak bisa meremehkan kekuatan pertempuran ini. Namun, dia tidak pernah menggunakannya. Lord Close, aku bisa merasakan energi yang melonjak di dalam jantung lava. Apakah ini berguna bagimu? Suara rendah dan teredam dari elemental Lord Api Close Blazestone terdengar lagi.
Jantung lava dapat membantuku menjadi transenden. Tetapi hanya alam primer yang dapat memadatkan harta karun semacam ini. Aku telah mencarinya. Ratusan ribu tahun yang lalu, bajingan-bajingan terkutuk dari menara penyihir cemerlang itu memenjarakanku karena aku ingin memasuki alam primer untuk menemukan jantung lava. Penguasa elemen api mengungkapkan lebih banyak rahasia lagi. Richard terkejut. Meskipun energi yang terkandung dalam jantung lava bukanlah sesuatu yang sia-sia, itu dapat meningkatkan bos level 18 menjadi transenden. Tidak, mungkin sudah mencapai level 19 sekarang. Bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Penguasa elemen api menjelaskan seolah-olah merasakan kebingungan Richard. Jantung lava mengandung material yang unik. Itu adalah kondensasi hukum elemen api. Alam primer adalah yang paling sempurna, begitu pula hukumnya. Seseorang tidak dapat membandingkan alam elemen api dengan alam primer. Dia berkata dengan sedikit penyesalan. Sayang sekali jumlahnya terlalu sedikit. Jika aku memiliki lebih dari 1000, aku bisa langsung menjadi transenden. Richard mengangguk. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Lord Close, aku bersedia menukar jantung lava ini denganmu. Temanku, aku senang membantumu menjadi transenden. Setelah Fire Elemental Lord mendengar ini, dia terdiam sejenak. Dan kemudian emosi memenuhi nadanya. Lord Richard, suatu kehormatan bertemu denganmu, temanku. Meskipun mereka bertemu di reruntuhan kuno, pertemuan pertama mereka menjijikkan. Namun pada akhirnya, Richard membebaskan sang Lord dari penjaranya. Sekarang, dia begitu murah hati untuk memberinya harta impiannya jantung lava. Meskipun itu adalah kesepakatan, sang Elemental Lord masih cukup tersentuh. Manusia ini kompeten. Richard tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berbalik untuk melihat tanah merah yang membakar. Dia berkata dengan ragu-ragu, Lord Close, aku mendapatkan jantung lava di tanganku dari tungku raksasa. Untuk beberapa alasan, aku sekarang terjebak dalam tungku ini. Dan mungkin ada lebih banyak di bawah tanah di depan kita. Tapi sekarang ada masalah. Dia kemudian mengulangi pertemuan di depannya dan berkata, apakah kamu punya cara untuk membuatku kebal sementara terhadap suhu tinggi? Aku bisa mencoba menyelam dan membantumu menemukan jantung lava. Karena jantung lava tersembunyi di bawah tanah merah ini, mungkinkah ada harta karun lainnya? Lebih jauh lagi, ini adalah pertempuran tungku. Apapun yang bisa membuat raksasa menyalakan api untuk melebur pastilah mineral berharga. Aku mungkin mendapatkan keuntungan tak terduga jika aku bisa menyelinap masuk. Adapun Raja Gladiator, dia akan membiarkan para idiot itu bertarung terlebih dahulu. Bukankah bos besar seharusnya menjadi yang terakhir muncul? Ketika Raja Elemen Api mendengar ini, suasana menjadi hening lebih lama dari sebelumnya. Raksasa dengan tinggi lebih dari 100.000 meter dan tungku yang lebarnya puluhan kilometer. Butuh waktu lama bagi Raja untuk mencerna informasi ini. Tawaran Richard untuk mengambil risiko membuatnya semakin emosional. Setelah waktu yang lama, bos berkata dengan nada tegas. Tuan Richard, Anda akan selalu menjadi teman saya. Selama Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik. Wajah Richard memancarkan senyum cerah. Ini adalah kata-kata dari seorang bos yang akan maju ke transenden. Jumlahnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kucing atau anjing acak. Itu mengubah pekerjaannya dengan bantuan pihak lain, dan pihak lain memiliki harta yang dapat memperkuat pasukannya dengan inti elemen api. Potensi bos ini tidak terbatas. Semakin dekat dengan pihak lain hanya akan memiliki manfaat dan tidak ada kerugian. Richard akan melambaikan tangannya dan membawa bos transenden ini jika dia bertemu musuh kuat yang tidak dapat dia kalahkan di masa depan. Ketika musuh hendak menang dan melihat penguasa elemen api muncul, mereka mungkin ingin mengutuk. Di dunia modern, kekayaan dan sumber daya dapat membuat koneksi dan memengaruhi masa depan seseorang. Namun, itu dapat menentukan hidup dan mati di era cemerlang. Pentingnya itu terbukti dengan sendirinya. Aku punya keterampilan yang dapat memberimu kekebalan sementara terhadap energi api. Tapi itu hanya bisa bertahan selama 3 jam. Kamu harus meninggalkan lahar dalam 3 jam ini. Richard mengangguk. Aku tentu saja tidak akan mengambil risiko apapun. Kemudian, penguasa elemen api memberinya beberapa kata nasihat lagi. Inti elemen api di tangannya tiba-tiba meledak dengan energi panas yang tak terlukiskan. Rasanya seperti api yang menelannya dengan cepat. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Richard merasa seperti setiap sel dalam tubuhnya telah berubah menjadi api.
Panas yang menyengat jiwa menyelimuti seluruh tubuhnya. Perasaan itu bahkan lebih hebat daripada transformasi pasir.